Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes setelah 2 minggu kita berlibur. Saat ini kita bisa kembali bersama-sama lagi dalam persekutuan doa Yabes. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 130. Kristus Tuhan telah bangkit. Kita masih dalam masa-masa kebangkitan dan penampakan Yesus kepada murid-muridnya ya. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Bait yang pertama saja. Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Surga bumi memuji. Haleluya. Hai pujilah namanya. Haleluya. Langit bumi menggema. Haleluya. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya. Surga bumi memuji. Haleluya. Hai pujilah namanya. Haleluya. Langit bumi menggema. Haleluya. Mari kita satukan hati kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih setelah 2 minggu kami berlibur, kami tidak bersekutu bersama-sama. Saat ini kami bisa kembali lagi Tuhan di dalam persekutuan doa Yabes. Kau berkati waktu ini supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang indah, yang berkenan di hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dari RW 2 nomor 358. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa, haus rindu aliran sungaimu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Topik kita pada malam hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29.
Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami boleh belajar banyak dari kisah penampakan Yesus kepada Thomas ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar baik dari perjanjian baru, perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita menemukan bahwa orang-orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka mereka pasti mengalami sebuah transformasi dalam hidup dia. Nah, pada hari ini, khususnya berkaitan dengan hari kebangkitan Tuhan, saya mau melihat bahwa kita belajar berkenaan dengan orang-orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan belajar salah satunya tentang Thomas yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan bagaimana dia mengalami transformasi dalam hidup dia. Dan kalau kita lihat Maria Magdalena dalam perjumpaannya dengan Yesus di hari kebangkitan Yesus, dari yang tadinya seduh dan galau berubah menjadi bersuka cita. Dari tadinya kehilangan harapan menjadi bersemangat kembali. Demikian juga dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, yang terlalu kecewa dengan apa yang terjadi pada Yesus. Yesus yang mereka harapkan datang untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari pemerintahan Romawi, malah akhirnya disalibkan dan mati. Namun setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit, mereka mengalami transformasi dalam hidupnya. Dari kecewa, sedih, dan tak punya pengharapan, menjadi berkobar-kobar memberitakan tentang perjumpaan mereka dengan Yesus. Nats yang kita baca hari ini juga mengisahkan seorang yang bernama Thomas yang mengalami transformasi dalam hidupnya setelah perjumpaannya dengan Yesus dan mengubah arah hidup dia. Dari seorang yang hanya mau percaya kalau sudah melihat buktinya, akhirnya menjadi seorang utusan Injil yang terjauh. Saudara sekalian, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Thomas. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, bagaimana konsep dia, bagaimana sikap dia, dan setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit. Yang pertama, sebelum perjumpaan secara pribadi dengan Yesus setelah kebangkitannya, sebelum dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi sesudah Yesus bangkit. Saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar, kita membaca dari kisah Yohanes, ada berapa bagian di situ mengisahkan kepada kita. Kita bisa lihat Thomas sebenarnya adalah seorang yang rasionalis dan seorang pemberani. Itu kita bisa lihat dari Yohanes 11 ayat 16, 14 ayat 5, 20 ayat 24 sampai 28, kemudian 21 ayat yang kedua. Pada saat Tuhan Yesus ingin kembali ke Yudea untuk melihat Lazarus yang mati, yang sakit, bahkan kemudian mati. Padahal sebelumnya ia akan dirajam batu di sana. Dan kita lihat Thomas dengan spontan berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Demikian juga pada saat ia merespon ucapan Tuhan Yesus tentang tujuan kepergiannya dan jalan ke sana.
Mengingat Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ke tempat ia pergi tidak ada orang yang bisa datang. Itu kita bisa baca dari ayat pasal 13, 33, 36. Kemudian Thomas dengan segera menjawab setelah Yesus mengucapkan di pasal 14, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas tidak menyadari ketidaktahuannya tentang rencana Tuhan maupun ajaran Tuhan. Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus bukan untuk dibunuh, tapi untuk menyatakan, menunjukkan kuasanya atas kematian. Tempat yang dituju Tuhan adalah salib, dan Yesus sendiri adalah jalan menuju ke sana. Itu sebabnya dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Thomas mengenal Tuhan, seharusnya ia mengenal jalan tersebut. Pemikiran yang rasionalis di atas turut membentuk sikap Thomas terhadap berita kebangkitan Yesus. Ia baru mau percaya kalau ada bukti nyata. Tidak seperti murid-murid lain yang mungkin enggan mengungkapkan ketidakpercayaan dan keraguan mereka. Thomas secara berani dan eksplisit menunjukkan hal itu. Yohanes 20 ayat 25 menyaksikan sikap Thomas terhadap kabar bangkitnya Yesus. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Rasanya sulit menerima berita Yesus bangkit. Soalnya kasih Tuhan, jika kita melihat secara saksama, penolakan Thomas terhadap berita kebangkitan terkesan sangat ekstrim. Dari struktur kalimat Yunani di dalam ayat 25a, terlihat bahwa murid-murid lain selama 8 hari terus-menerus memberitahu dia tentang berita itu. Penggunaan kata ganti orang kami dalam kalimat kami telah melihat Tuhan juga seharusnya dikontraskan dengan kesaksian Maria di ayat 18. Menurut tradisi Yahudi, kesaksian perempuan, apalagi hanya satu orang, dianggap kurang berbobot, tidak dapat dipercaya. Sehingga wajar kalau Thomas tidak percaya kesaksian Maria. Namun kali ini Thomas mendapatkan berita itu dari murid-murid lain. Dari sisi jumlah dan jenis kelamin kesaksian itu seharusnya sudah memadai. Tidak demikian bagi Thomas. Ia bahkan menuntut lebih dari sekedar melihat. Ia ingin mencucukkan jarinya ke luka Yesus untuk menekankan keseriusan pada ucapannya. Pemunculan kata tidak sebanyak 2 kali di ayat 25b yang diucapkan Thomas semakin menegaskan keseriusan Thomas. Dalam pikirannya, ia ingin agar Tuhan membuktikan kebangkitannya. Saudara kasih Tuhan, terkadang kita pun haus akan bukti kebesaran Tuhan. Kita mengukur Tuhan Yesus hanya dari bukti-bukti jasmani saja. Kalau kita sehat, bisnis lancar, di situ kita baru percaya Yesus hadir. Kadang-kadang kita melihat Yesus itu terlalu kecil sehingga kita pesimis kepadanya. Marilah kita bangkit kembali dalam iman kepada Yesus. Ingat sabdanya yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua, sesudah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang bangkit. Saudara sekalian, sebuah perubahan terjadi sebelum perjumpaan Yesus, penampakan Yesus kepada Thomas, dan sesudah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus tidak pernah rugi kalau Thomas tidak percaya. Yang rugi adalah Thomas sendiri. Tapi dia tidak membiarkan Thomas terkatung-katung dalam keraguan sampai akhir hidupnya. Tidak dijelaskan bagaimana perasaan Thomas selama 8 hari itu. Tapi pasti ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah benar Yesus sudah benar-benar bangkit? Lewat 1 hari demi 1 hari sampai hari perjumpaan dia secara nyata dengan Yesus. Saya yakin sebelum dia berjumpa dengan Yesus, keraguan dia pasti terus bertambah. Namun akhirnya Yesus muncul kembali tepat ketika Thomas berada di sana. Pertemuan dikatakan di awal pertemuan Thomas tidak hadir. Thomas bolos sehingga dia tidak bisa menerima berkat Tuhan. Dan kali ini Thomas hadir dan dia bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yesus tidak pernah membuat Thomas. Yesus
dia tidak baper kepadanya. Yesus datang kembali karena dia mengasihi Thomas. Dan kalimat pertama yang dia ucapkan kepadanya adalah damai sejahtera bagi kamu. Dia datang membawa damai sejahtera. Yesus tidak datang untuk menghukum Thomas. Dia tidak mencelanya, tapi dia katakan damai sejahtera bagimu. Thomas yang tadinya bimbang hatinya pasti tidak memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Nah, itu yang dibutuhkan untuknya. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kembali agar Thomas tidak ragu lagi dan dia memiliki damai sejahtera. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan meminta Thomas untuk meletakkan jarinya di bekas luka penyalibannya. Tanpa melakukan itu, Thomas segera membuat sebuah pengakuan iman. Ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 28. Kepadanya Yesus bersabda, karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kata-kata Yesus ini masih berkumandang aktual hingga saat ini. Perjumpaannya dengan Yesus membawa dampak yang luar biasa. Perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus meneguhkan iman Thomas bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Thomas yang tadinya ragu akan kebangkitan Yesus, dan kini kita lihat setelah perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, dia menjadi orang pertama yang secara tegas dan jelas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Berarti yang mengaku bahwa Yesus bukan dewa, bukan tuan tanah ataupun kaisar. Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, atas segala sesuatu. Saudara kasih Tuhan, para Tuhan di dunia ini bukanlah Tuhan sesungguhnya. Sebab mereka bukanlah Allah dan mereka tidak setara dengan Yesus. Saudara kasih Tuhan, dari kondisi yang sangat kritis, Thomas melangkah maju menjadi pencetus pengakuan iman yang sedemikian penting. Dan bagian ini menjadi puncak dari kisah pengakuan terhadap Yesus. Transformasi yang terjadi dari ragu menjadi seorang pencetus, seorang mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, transformasi demi transformasi dialami oleh Petrus. Dan setelah dia bertobat, ia pergi menjadi utusan Injil yang paling jauh sampai ke India. Kalau kita bisa ungkapkan, seolah-olah Thomas berkata dan berjanji dalam hatinya, Tuhan, akulah orang yang paling jahat, aku yang tidak percaya kepadamu, aku ragu kepadamu. Kalau engkau hari ini, engkau masih mengasihi aku, engkau masih menampakkan diri kepadaku. Kalau engkau mau masih memakai aku, kalau engkau masih sayang kepada aku, biarlah aku pergi paling jauh, membawa namamu, membawa Injilmu, membawa berita kebangkitanmu, agar mereka yang di tempat jauh juga percaya kepadamu dan mereka diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, perjumpaan dengan Yesus menghantar Thomas untuk menjadi seorang rasul yang setia melayani sampai akhir hayat hidupnya, sampai akhir hayat hidupnya. Bahkan ia menjadi martir di India. Saudara kasih Tuhan, biarlah melalui renungan ini kita diingatkan kembali akan perjumpaan pertama kita dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang menjamah hati kita, sehingga pikiran dan perasaan kita berpaling pada kebenaran. Perjumpaan yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan kita menjadi baru. Kehidupan yang tadinya gelap sekarang menjadi terang di bawah sinar kemuliaannya. Perjumpaan yang memberi arah dan mengubah hidup kita. Mari kita belajar seperti Thomas. Setelah diubahkan melalui transformasi hidup, kita siap dipakai oleh Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan. Dan bidang apapun Tuhan tempatkan, kita siap untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat teladan Thomas ini. Yang ragu akhirnya dia bisa mengungkapkan semua pengakuan iman. Dia bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar kami tidak ragu lagi akan janji dan kuasa-Mu. Kami boleh mengalami transformasi dalam hidup kami. Dan perubahan arah hidup kami. Kami mau setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama ini kepada kita masing-masing. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami selama beberapa waktu ini. Kami tidak ada persekutuan doa, dan mungkin di antara kami ada yang bepergian. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati liburan, dan saat ini kami bisa bersama-sama lagi untuk bersekutu. Kami mohon Tuhan, Kau menyucikan hati kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan melayakkan kami supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan. Lewat doa-doa kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama-Mu. Amin. Mari kita tetap berdoa untuk ibadah onsite kita. Kita bersyukur kita terus bisa beribadah onsite ini dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh diberi kelancaran. Kita doakan setiap penata layan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir, keamanan, streaming, dan semuanya. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin dan memberkati, sehingga ibadah ini bisa tetap berjalan dengan baik. Demikian juga untuk persekutuan doa YHPS ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk ibadah onsite yang boleh terus berjalan sampai hari ini. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa untuk ibadah onsite minggu ini. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat yang akan hadir, mereka yang sudah pulang dari bepergian, mereka bisa kembali lagi untuk beribadah. Tuhan juga berkati setiap penata layan, juga streaming, peralatan semua yang dipakai. Tuhan sucikan, kuduskan, keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan, dan kami benar-benar bisa melayani dan menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah setiap minggu. Berkati juga persekutuan doa YHPS ini, supaya persekutuan ini boleh menjadi wadah di mana kami boleh menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan gerejamu, ataupun juga untuk doa-doa syafaat yang lain. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong dukung kami terus dalam doa, supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat, urapan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melayani dan menjadi berkat. Juga doakan anak-anak kami, Tuhan beri kekuatan, kesehatan buat mereka, masa depan mereka, biar Tuhan yang tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan memberi yang terbaik buat mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk boleh melayani di dalam pelayanan di gerejamu di sini Tuhan. Tuhan, terus topang kami, beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami hikmat dan urapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh melayani dengan sukacita dan pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kami juga serahkan masa depan anak-anak kami, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, kerohanian mereka. Biarlah mereka juga boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, untuk pekerjaan dan juga masa depan mereka. Kami titipkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengatur dan memberikan semua yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita berdoa, kita bersyukur untuk jemaat-jemaat yang sudah boleh bepergian selama liburan dan mereka sudah boleh pulang kembali. Dan kita juga doakan untuk jemaat-jemaat yang mungkin masih belum pulang, biar Tuhan juga pimpin sertai dimanapun mereka berada. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan mereka, untuk pergumulan mereka, keluarga, pekerjaan, dan juga segala persoalan-persoalan yang lain. Kita juga dukung dalam doa untuk keponakan Pak Slamet yang sakit kanker. Kita doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk liburan yang sudah boleh dijalani, dan mereka sudah boleh berlibur dan bisa kembali lagi ke rumah. Kami bersyukur. Dan juga jemaat-jemaat yang mungkin masih bepergian, masih berlibur, biar Tuhan juga pimpin sertai dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga, juga pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan untuk setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Kami juga serahkan untuk keponakan Pak Slamet, Santi,
yang sakit kanker, Tuhan kiranya Engkau jamah, Kau beri kesembuhan Tuhan, Engkau pulihkan dia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita terus mendukung dalam doa supaya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka di dalam menjalani roda pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kita doakan mulai sekarang untuk 2024 di mana akan ada pemilihan presiden yang baru. Biarlah kita terus mendukung dalam doa, biar kedaulatan dan rencana Tuhan saja yang terjadi. Kita hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan campur tangan, Tuhan akan memilih pemimpin yang tepat untuk negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami terus berdoa untuk kesehatan mereka, berikan mereka juga hikmat, bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintah yang Tuhan percayakan, sehingga mereka bisa mengakhiri dengan baik dan hal-hal yang mereka akan kerjakan, biar Tuhan campur tangan sehingga mereka bisa optimal mengerjakan semua yang harus mereka kerjakan dan lakukan Tuhan. Kami terus berdoa untuk persiapan pemilu 2024 nanti. Kami sungguh Tuhan hanya mohon belas kasihan Tuhan. Kami percayakan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memimpin negara ini, Engkau yang akan menyediakan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk gereja-gereja di sekitar Patung Kuda sini ya. Banyak gereja di sini, kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kesatuan hati sehingga kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain, dan jemaat-jemaat masing-masing boleh mencintai gereja lokalnya masing-masing, dan kita bisa saling mendukung, saling mendoakan juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja yang ada di wilayah Patung Kuda ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di wilayah Patung Kuda ini. Tuhan, banyak gereja-gereja-Mu yang ada di sini, dan kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai, Engkau memimpin gereja-gereja-Mu ini sehingga kami semua bisa tetap beribadah masing-masing dengan baik sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa bekerja sama, bisa saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain Tuhan, dan sungguh-sungguh jemaat-jemaat masing-masing juga bisa mencintai gereja lokalnya, dan mereka benar-benar bisa bertumbuh di dalam kerohanian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di wilayah Patung Kuda ini supaya kami sama-sama bisa mendoakan, saling mendoakan, saling bekerja sama, dan kami bisa sungguh-sungguh bisa mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua gereja-gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk kebutuhan gereja kita. Kita terus berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan terus curahkan berkat lewat jemaat-jemaat, lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadi donatur-donatur tetap selama ini. Biar Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi gerejanya di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kebutuhan gereja kami. Kami terus berdoa Tuhan, kami mohon berkat-Mu terus dicurahkan melimpah lewat jemaat-jemaat-Mu ataupun juga orang-orang yang selama ini mengasihi Tuhan, setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati mereka Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu buat mereka sehingga mereka boleh terus menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami mau serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, biar kami boleh berbagian di dalam setiap pergumulan-pergumulan gereja kami ini, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima apa yang sudah kami persiapkan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan, sungguh sukacita menerima persembahan kami ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang.